Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jalul Umar, mahasiswa STK IPN Indramayu, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelas 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar membaca. Pertama, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran membaca, yaitu Ibu Fitri Mutmainah MPD. Dan di video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Iblis Menggugat Tuhan karya Daud bin Ibrahim Al-Syauni. Daud Ibrahim Al-Syauni adalah seorang penulis dari Timur Tengah yang biasa menulis buku atau novel yang beralirankan religi. Buku ini sendiri atau novel ini sendiri diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pertama kali di cetakan pertamanya pada tahun 2013 oleh Dastan Book Jakarta. Ukuran dari buku ini adalah 19 kali 19,5 kali 12 cm. Buku ini juga mempunyai halaman 276 halaman. Oke. Isi dari buku ini menceritakan dua tema cerita di dalam buku ini. Yang pertama, berdasarkan dari judulnya saja, Iblis Menggugat Tuhan, di dalamnya menceritakan tentang iblis yang menggugat Tuhan, yaitu cerita pada umumnya kalau dari yang sering kita tahu itu di mana iblis itu pertama kali tidak patuh kepada Tuhan, kepada dia diperintahkan oleh Tuhan untuk bersujud kepada Adam, tapi dia menolaknya. Nah, di buku ini akan diceritakan terlebih detail lagi kejadian-kejadian tersebut secara detail lagi, tentang bagaimana iblis berdebat dengan seorang manusia yang bernama Buhairah, yaitu pendeta yang ketika Nabi Muhammad pertama kali berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Nah, pendeta tersebut itu mengetahui ciri-ciri kenabian dari diri Nabi Muhammad SAW. Nah, pendeta itu di dalam novel ini akan berdebat dengan iblis yang membahas tentang pro kontra antara Buhairah dan iblis. Dan yang di cerita yang kedua di sini menceritakan tentang the man who have the elephant, atau menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada tahun gajah. Di sini diceritakan sangat dari awal, di mana asal usul kenapa alasan Raja Abraha itu ke Mekah, itu alasannya kenapa, terus kenapa mereka kalah tumbang, terus bagaimana sikap Abdul Muthalib, yaitu pemimpin kaum Quraisy pada saat itu ketika Raja Abraha akan menaklukkan kota Mekah. Di situ akan diceritakan lebih detail lagi. Oke. Kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari buku ini adalah ya seperti itu, menceritakan lebih detail lagi cerita-cerita umum yang sering kita ketahui, tapi di sini terperinci, diperinci lagi bagaimana kejadian tersebut di masa lalu. Dan kekurangan dari buku ini adalah buku ini menggunakan entah ini karena terjemahan atau bagaimana, buku ini menggunakan bahasa yang sangat sulit atau tidak mudah untuk dimengerti, seperti itu. Banyak kalimat-kalimat yang perlu dibaca berulang kali agar kita mengerti alur ceritanya bagaimana. Harga buku ini itu tergantung dari kondisi buku dan di mana kota yang menjual buku ini. Dari pengamatan saya, harga dari buku ini mulai dijual dari harga 30.000 sampai 135 ribuan.
Dan buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca oleh eh, minimal siswa SMA lah, SMA sampai mahasiswa, karena bahasa-bahasa yang digunakan itu agak sulit untuk dimengerti. Seperti itu. Jadi kiranya kalau anak SMP, siswa SD, SMP itu belum direkomendasikan untuk membaca novel ini karena bahasanya agak sulit. Di sini juga banyak dari penulis-penulis lain yang berpendapat bahwa novel ini penting dibaca oleh para monoteis yang kritis. Terus novel ini novel nakal yang apabila tak dibaca berhati-hati bisa menggelincirkan. Makanya saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh siswa SMA sampai siswa perkuliahan dan seterusnya ke atasnya. Tidak boleh atau tidak disarankan untuk dibaca oleh siswa-siswi yang dari di bawahnya SMA seperti itu atau sederajat. Mungkin seperti itu atau segitu saja resensi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.